Iya, batu alam. Memang di sini namanya Desa Sumberwatu. Ya, nanti cari yang yoni-yoni di bawah sana itu sangat mudah mencari wedok. Ya, sama seperti pendopo. Ya, joglo. Nah, itu ada batu-batu bulat, itu tempat tiangnya berdiri. Dan di sini belum selesai. Kalau sini sudah selesai nih Om ya. Ini belum. Masih ompong-ompong ya, masih berkurang, masih kurang banyak ya. Pasti ini harus rata dong. Ini benteng. Iya, ini benteng 2 lapis, ini benteng luar, ini benteng dalam. Benteng luar, benteng dalam. Jadi ini bentengnya double benteng. Nah, ya, benteng ini tebal dan ini tegak lurus. Nah, seandainya itu tipis, itu pasti dibuat tidur ya, kayak terasering, supaya dia tidak menekan, ada tekan-tekanan, misalnya ada gempa. Jadi ini awet. Kalau ini kan dibuat tebal, seandainya ada gempa kan ini kuat. Nah, kalau hanya 1 lapis lagi tipis, itu pasti nanti kalau ada gempa dia tuh sudah roboh. Nah, ini baru kita lihat si cowok ya. Ini lingga. Ini juga lingga. Cuma dulu kan agak tinggian karena ini kan usianya sudah 1300, jadi sudah aus ya. Aus. Aus tua lah. Nah, ini lingga juga. Ini mencari jodoh nih Om. Jadi dia cari yoni yang sesuai ukurannya dengan ini. Tidak boleh kegedean, tidak boleh sempit. Jadi ini harus pas. Nah, kalau enggak pas nanti disambung sampai atas semuanya salah. Ya, kita lihat ada. Nah, betul, cowoknya banyak. Ini yoni. Nah, ini yoninya. Nah, yoni ini juga sesuai dengan ukurannya. Cari, nanti yang mencari adalah tim ekskavasi ini. Nah, tim ekskavasi itu tergabung dalam arkeolog ya. Nah, tim ekskavasi, tim sugar itu orang sini saja. Jadi orang ini memang sudah ada keahlian. Dia punya ahli, dia punya ilmu feeling. Jadi tidak sembarang yang bisa. Ini belum fix banget untuk apa, tapi kita dari beberapa pendapat. Ini yang itu adalah tempat untuk bersuci dulu sebelum memasuki wihara. Tapi kita lihat dulu. Goa dan Kaputren. Luar biasa. Itu yang di sebelah sana itu apa, Bu? Yang mana? Oh, sana itu tumpukan batu. Nah, di sana itu dulu kemungkinan ya, ini baru kemungkinan, ini adalah tempat para prajurit. Sebelah sana. Iya, para prajurit. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini belum fix banget untuk apa sebenarnya. Ini dari beberapa pendapat. Mungkin ini adalah tempat untuk bersuci dulu sebelum memasuki wihara. Karena mau bagaimanapun mau ke tempat suci pasti harus bebersih dulu, bilas-bilas dulu. Nah, tapi ini bukan untuk mandi karena mandinya di sana nanti. Nah, terus sumber airnya tuh dari pojok sana, pojok sana. Nah, nanti di sini ada air. Nah, kemudian air ini paling hanya 1 lutut saja. Selutut saja, dan setelah bersuci nanti baru naik, barulah ke wihara. Nah, wiharanya sebelah kanan ya. Nah, dulu memang ini ditemukan dalam keadaan rata karena mungkin dulu ini memang pernah terbengkalai sampai 800 tahun. Itu mungkin ada perbuatan atau pengerjaan dari para pengguna pemukiman di sini yang warga lah bermukim di sini. Dulu ini kan pemukiman ini Om. Iya, jadi setelah ditemukan oleh bangsa ya desa di atas bukit ini dulu macam satu RT lah. Ya, ini namanya tangga uruk ya, tangga uruk karena dulu ditemukan dalam keadaan teruruk. Iya, bukan terpuruk ya, teruruk.
Nah, ini belum selesai, pengerjaan ini belum selesai. Kalau di atas itu masih ada nongol, berarti ini mau disambung lagi tuh Om. Nah, ini masih mau disambung lagi ya. Pokoknya kalau di atas belum rata, batunya belum terakhir, itu artinya masih ingin disambung-sambung terus, kayak Lego lah. Itu belum selesai. Nah, ini takikan, ini batu asli, batu andesit. Ya, yang ini andesit semua. Nah, ini ada lubang-lubangnya kecil-kecil. Kemungkinan ini adalah dulu untuk pengibar bendera, bisa jadi ya. Umpak ya. Tapi ini untuk masuk tiang-tiang bendera. Nah, dari batu-batu ini hanya batu dikumpul-kumpul saja loh. Ini berarti jodohnya tuh bisa di mana-mana ada. Bisa jadi di sini jodohnya sana, bisa sana gitu. Jadi ini suatu saat juga disusun lagi, disatukan lagi. Oh ini ya. Ya, lewat sini Om. Ya, ini adalah istana raja, ini keratonnya. Nah, Jaladwara. Jadi pada zaman dulu raja-raja membuat istana, membuat bangunan itu sudah dipikirkan sampai semasak-masak, matang sekali. Karena ini ada panduannya itu di dalam buku Manasara Silpa Sastra. Ini kitab yang berasal dari India. Masuk Pak Eko. Ya, inilah Abaya Giri Wihara yang dibangun oleh Rakai Panangkaran pada abad 8 Masehi. Ini pada zaman dulu nih megah ya, mewah. Jadi pada abad 8 disinilah ditemukan prasasti Abaya Giri Wihara yang berangkat tahun 792 Masehi dan di bawahnya ada tulisan Teja Purnapane Panamkarana. Ini adalah nama kecilnya Rakai Panangkaran. Nah, Rakai Panangkaran beliau perginya tuh moksa. Beliau tuh setelah dia mengundurkan diri sebagai raja, lalu beliau tuh dia bertapa lama-lama mengecil lalu hilang. Nah, setelah sepeninggalnya Rakai Panangkaran, lalu kerajaan ini tidak ada pemerintahannya. Lalu dalam masa-masa kekosongan ini, akhirnya ini ada perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan melawan Balaputra Dewa. Nah, Rakai Pikatan ini masih keturunannya Rakai Panangkaran, maka beliau itu sebagai pewaris tahtanya juga. Nah, begitu juga Balaputra Dewa ini merupakan cucunya Rakai Panangkaran, tapi bukan cucu asli ya Om ya. Ini adalah cucu mungkin anak adiknya, dia dianggap sebagai mbahnya. Nah, maka Balaputra Dewa pun berhak mewarisi tahta ini dari kakeknya. Nah, di antara Rakai Pikatan dan Balaputra Dewa ini tidak mau ada yang mengalah. Oke lah, kita fair-fairan saja, kita perang saja, nyatakan perang. Akhirnya Rakai Pikatan melawan Balaputra Dewa, perang sampai mungkin bertahun-tahun. Pada akhirnya Rakai Pikatan pemenangnya dan Balaputra Dewa yang beragama Buddha ini kalah, sehingga ini jatuh ke tangan Hindu di bawah kepemerintahannya Rakai Pikatan. Nah, pada saat dipimpin oleh Rakai Pikatan, lalu dibangunlah situs-situs yang bernuansa Hindu. Contohnya tadi Gapura 1, Gapura 2, nanti ada Candi Pembakaran, terus ada Sumur Suci, ada Tandon Air, ada Paseban, itu seluruhnya dibangun oleh Rakai Pikatan yang beragama Hindu, karena itu bercorak Hindu. Nah, kemudian Rakai Pikatan lalu tampuk kepemimpinannya itu diserahkan kepada putranya, yaitu namanya Dyah Kayuwangi atau Dyah Lokapala. Nah, Dyah Kayuwangi ini adalah putra dari Rakai Pikatan yang meneruskan tampuk kepemimpinannya dari Rakai Pikatan. Nah, kemudian ini juga pada saat dipimpin oleh Rakai Kayuwangi, nanti juga ada peperangan lagi, serangan-serangan lagi yang dilakukan oleh Sri Kumbayoni atau Rakai Walaingpu Kumbayoni. Nah, pada saat itu akhirnya Rakai Walaingpu Kumbayoni pernah menduduki tahta di sini hanya 8 tahun. Setelah itu ada lagi raja-raja berikutnya. Nah, kemudian ada Rakai Tulodong, ada Rakai Daksa, ada Rakai Wawa. Nah, pada saat dipimpin oleh Rakai Wawa, ternyata Gunung Merapi akan meletus. Terjadi gempa-gempa bumi, terjadi hujan abu vulkanik, maka diperkirakan oleh Empu Sendok, letusan yang akan datang ini pasti letusan yang sangat dahsyat. Karena Empu Sendok ini adalah
Ya, dia adalah seorang Brahmana, dia punya ilmu-ilmu telepati ya. Dia mengerti sebelum ada kejadian. Nah, kemudian oleh Empu Sendok akhirnya mempersiapkan di Jawa Timur untuk memindahkan kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Lalu benar juga, sebelum Gunung Merapi meletus, kerajaan ini sudah berangsur-angsur pindah ke Jawa Timur dan di sana menjadi kerajaan Medang Kamulan. Nah, perlu diketahui ini adalah singgasana raja. Nah, pada abad 9 ini kan digunakan lagi oleh Rakip Pikatan. Jadi pada abad 8 ini agama Buddha, pada abad 9 ini sudah Hindu sampai abad 10. Nah, di sana adalah sebagai pendopo atau sebagai tempat para tinggalnya para punggawa, para menteri-menterinya mungkin. Nah, di sini adalah tempat untuk raja. Ya, kita lihat pemandian putri. Ya, di sini ada hiasan bercorak Buddha, ini namanya upala. Yang ini tadi apa Om? Jaladwara. Ya, pinter ya. Lah iya aku kok ya. Ya cah kene kok. Anake turunane raja kok. Nggih, ini yang mana? Ini Mandapa. Mandapa ini nama lain dari pendopo ya. Nah, Mandapa ini para murid-murid agama Hindu. Nah, ini untuk sembahyang agama Hindu mungkin ini adalah para murid-muridnya atau di sana kan pasti ada imam lah ya. Nah, di sini Brahmana. Jadi ini adalah miniatur candi Hindu. Miniatur candi Hindu ini terdiri dari 3 dewa atau Trimurti. Yang sebelah selatan adalah Dewa Brahma, yang tengah adalah Dewa Siwa, yang utara adalah Dewa Wisnu. Ya, ada sumuran atau perigi. Ya, perigi ini dulu tempat untuk air suci. Nah, jadi misalnya, wow, putrinya. Nah, misalnya ini Bapak kesini mau sembahyang, nah membawa air dari luar, lalu dari 7 mata air, nah lalu dituangkan ke sana. Nah, lalu setelah dituangkan, lalu mengalirlah ketiga aliran ini. Nah, nanti di bawahnya itu ada sajen-sajen. Nah, sajen-sajen ini ditaruh di dalam kotak peripih, ini sebagai nyawanya, yaitu ada rempah-rempah, ada namanya, ada koin, terus ada juga manik-manik, kalau ada juga emas, ada berlian. Nah, nanti semuanya itu ditaruh di dalam kotak peripih, ini adalah sebagai nyawanya. Nah, lalu setelah airnya sudah jatuh ke sana, lalu diambil lagi untuk dipercikan kepada para jemaahnya. Ini ini adalah kayak lagi penyucian lah, penyucian diri. Nah, dari dewa-dewa ini memiliki tugas di dunia. Tugasnya Dewa Brahma, dia menciptakan alam semesta. Lalu tugasnya Dewa Siwa, dewa perusak, dewa pelebur, nah, penghancur. Jadi dewa ini adalah dewa recycle lah ya, dewa yang menghancurkan sesuatu yang sudah tidak bagus, yang sudah usang, dilebur oleh Siwa. Nanti baru dikembalikan lagi seperti semula, barulah dipelihara oleh Dewa Wisnu. Ya, Dewa Wisnu adalah dewa pelindung bumi atau dewa pemelihara. Nah, dari dewa-dewa ini memiliki kendaraan atau wahana. Kendaraannya dari Dewa Wisnu adalah Garuda. Kendaraannya Dewa Siwa adalah Nandini. Kendaraannya Dewa Brahma adalah Angsa. Ya, ini semuanya disebut dengan Trimurti. Nah, ini tempat mandi putri. Ya, ini adalah tempat mandi para putri-putri raja. Bentuknya bunder-bunder. Sebenarnya ini semuanya bunder-bunder, ada 13 bulatan. Dan masing-masing bulatan itu dalamnya 3 meteran ya. Tapi itu dulu 3 meteran. Tapi kalau untuk saat ini saya pernah lihat pas lagi kering. Ya kering, nggak kering-kering banget sih. Itu sekitar 1,5 meter saja. Ya. Baik, ini sekelumit cerita tentang Ratu Boko, tentang Kerajaan Mataram kuno. Ya, ceritanya mungkin ini masih panjang, tetapi nanti Bapak-bapak datang kemari lagi. Siapa tahu nanti ada cerita yang baru lagi. Tapi saya pikir ini masih akan dikembangkan sampai nanti ada periode selesai. Mungkin master plan dari Kerajaan Mataram kuno ini bisa sampai 2040-an. Nah, bagi pengunjung yang belum pernah datang kemari, saya harap datanglah ke sini untuk mengenang Kerajaan Mataram kuno pada zaman dulu, yaitu mengenang Hindu-Buddha. Pada saat itu Islam belum masuk sini. Islam masih ada di sana di zaman di Persia. Ya. Nah, sekian saja dari saya, dan alamat ini kita ada di Desa Piungan, Desa Bokoharjo.
Kecamatan Piungan, ya Kecamatan Prambanan, dan ini masuk wilayah Sleman, Yogyakarta. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih. Saya sendiri namanya Bu Umi. Ya, saya pamit undur diri. Ya, mudah-mudahan cerita saya akan menarik, melengkapi dari cerita nanti pada yang akan datang.